Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 280 yang membahas tentang hutang piutang dan apa hubungannya dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang ingin menyimak video ini, silahkan simak sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini dan selalu mendukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini mengenai surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bahwa apabila misalkan kalian mempunyai hutang dan hutang tersebut belum bisa dibayarkan. Nah, orang yang menghutangkan atau orang yang memberi pinjaman tersebut sebaiknya kalau ternyata orang tersebut tidak mampu atau tidak bisa lagi membayar, kalian orang yang meminjamkan hutang tersebut sebaiknya menurut surat Al-Baqarah ayat 280 adalah mensedekahkan sebagian atau bahkan seluruh hutang-hutang tersebut agar orang yang dikasih pinjaman tidak merasa terbebani, tidak ketakutan, tidak merasa terpuruk karena belum bisa membayarkan hutangnya. Itu menurut surat Al-Baqarah. Dan cara-cara penagihan yang dilakukan juga jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, dalam arti misalkan mengancam, menakut-nakuti dan sebagainya, apalagi sampai melakukan kekerasan. Itu tidak diperbolehkan menurut aturan dari surat Al-Baqarah ayat 280. Yang diperbolehkan adalah mensedekahkan sebagian hutang atau seluruh hutang-hutang yang akhirnya membuat orang yang berhutang tersebut tidak merasa ketakutan yang berlebihan. Dan bagaimana dihubungannya dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online. Pinjaman online ini pada umumnya melakukan cara-cara penagihan yang di luar pri kemanusiaan. Ada yang mengancam, ada yang mengintimidasi, mencaci maki, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik, itu ada. Nah, jadi kalau ternyata pinjaman online itu melakukan hal seperti itu, justru malah membuat nasabah yang gagal bayar semakin terpuruk, semakin ketakutan, dan bahkan ada yang nekat untuk tidak membayar karena sudah dicaci maki, diintimidasi, dikata-katain dengan kata-kata binatang dan sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman dari DC pinjaman online yang saat ini masih suka gemar menagih dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara memaksa, caci maki, intimidasi, bahkan kekerasan fisik, sebaiknya hal itu jika terus dilakukan, saya yakin nasabah yang saat ini tidak mampu bayar tidak akan membayar. Mereka tidak akan lagi mau membayar hutangnya karena sudah dicaci maki. Jadi sebaiknya kalau memang cara-cara penagihan menurut kalian itu, hal itu memang menurut DC pinjaman online memang adalah hal yang baik atau hal yang perlu dilakukan dan hal yang bisa menjadi solusi nasabahnya membayar, silakan kalian caci maki terus nasabah. Tapi ingat, nasabah itu setelah dicaci maki mereka bukan mau membayar, malah tidak akan membayar. Karena itu alasannya karena kalian sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan, melakukan cara-cara penagihan yang di luar aturan. Jadi nasabah pinjaman online ini sudah pasti tidak akan membayar karena mereka sudah tahu cara-cara penagihan yang dilakukan oleh kalian DC-DC pinjaman online itu sudah melanggar aturan. Jadi bukanlah solusi menagih dengan cara kasar, tapi justru mereka atau nasabah pinjaman online ini tidak akan membayar dan kemungkinan akan menjadi sesuatu yang memotivasi buat teman-teman yang saat gagal bayar apabila cara penagihannya dengan cara-cara yang kasar, penuh ancaman, dengan kekerasan fisik dan sebagainya. Semoga ini menjadi gambaran buat teman-teman semuanya dan terutama buat DC-DC pinjaman online yang masih gemar menagih dengan cara-cara yang kasar. Kalau memang itu yang terbaik menurut kalian, silahkan lakukan. Tapi ingat, itu semua akan sia-sia saja. Karena nasabah gagal bayar tidak akan pernah mau membayar jika kalian melakukan cara-cara seperti itu. Semoga ini bermanfaat dan memotivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online. Kalian tetap semangat dan jangan sampai ngedrop mental. Kuatkan mental, kuatkan fisik, dan tetap santai, berpikir tenang agar kalian tidak panik dan jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi
pinjaman online manapun. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.